Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang modul attendance. Nah, modul attendance ini teman-teman bisa gunakan untuk membuat absensi online. Pertama, teman-teman silakan masuk ke editor, kemudian kita pilih attendance. Selanjutnya di bagian setting, yang perlu kita setting yang pertama itu format tanggalnya. Nah, karena kita di Indonesia, kita pakai day month year. Kemudian time formatnya kita set ke 24 hour, holiday enable-nya kita centang. Selanjutnya di bagian attendance setting, kita pilih manual saja untuk check-in dan check-out-nya ini. Kemudian di checkout required-nya ini kita pilih yes saja. Ini mengharuskan si user kita untuk checkout. Kemudian di check-in checkout history display-nya ini kita bisa centang untuk menampilkan history dari check-in checkout. Kemudian kalau ingin menggunakan QR code scanner untuk melakukan check-in dan checkout, kita bisa centang sebelah sini. Nah, di case ini saya tidak akan mencentang ini. Kemudian ada project tracking check-in checkout enable. Nah, ini kalau seandainya kita membuat sebuah pekerjaan yang membutuhkan kerja tim, kalau seandainya dalam satu tim ini ada 10 orang, kemudian kita mengharuskan si usernya untuk check-in check-out saat dia masuk. Jadi kita bisa pilih di sini. Kemudian fix working hours, ini bisa kita centang juga. Nah, di bagian sini minimal working hours-nya ini kita bisa, biasanya untuk waktu kerja itu minimalnya 8 jam, jadi satu hari 8 jam. Kemudian start business time-nya ini bisa kita set dari jam berapa. Biasanya kalau kita di Indonesia, kita mulainya jam 8 pagi kita, dan sama juga end business time-nya ini kita bisa set juga, misalnya sampai jam 4.16.00. Dan kemudian setelah itu, setelah jam kerjanya selesai, dia akan auto keluar atau check out setelah berapa jam, berapa lama. Misalnya di sini saya klik misalnya 10 hours. Kemudian karena kita di sini tadi QR code-nya tidak dicentang, jadi saya tidak akan memberikan pesan di sini. Ini teman-teman bisa gunakan kalau sebelah sini tadi dicentang. Misalnya pesannya silakan scan QR code di bawah ini untuk melakukan check-in atau check-out, seperti itu ya. Kemudian, nah di leave setting-nya ini kita bisa set financial year start itu dari bulan berapa. Jadi startnya itu seperti biasa, kita mulai dari Januari berakhir di Desember. Kemudian leave system enable-nya kita aktifkan juga. Kemudian leave apply enable kita aktifkan juga. Admin email untuk notifikasi. Kemudian ini juga bisa lebih dari satu email. Kita bisa gunakan tanda koma, rutung 95@gmail.com. Ini sudah pesan ke admin, ini to admin bisa centang juga. Selanjutnya kita masuk di bagian design settingsnya ini, pengaturan ini. Nah, kita bisa nanti di previewnya, di preview dari warna untuk total leaf progress colornya ini bisa kita ubah. Nanti kita ubah setelah kita lihat previewnya. Teman-teman juga bisa tambahkan background image-nya yang untuk portrait sama landscape. Saya pikir ini saja untuk di sini. Kita boleh submit. Nah, ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita masuk ke leaf type. Nah, kita bisa tambahkan baru untuk keluarnya ini. Leaf type-nya ini kita bisa isi jam keluar. Entitlement-nya ini bisa, ini 365 hari atau 1 tahun. Bisa kita set ke sini
365. Ini sudah otomatis ini. Ini pengaturan ini akan dibawa ke tahun selanjutnya seperti itu ya. Jadi kalau ini pengaturannya ke 2020, maka di 2021 kita akan menggunakan pengaturan yang sama. Jadi kita pilih centang di sini. Kemudian ini durasinya tadi 1 bulan 1 2020 to 1 bulan 1 2021, jadi 1 tahun. Selanjutnya kita pilih aktif di sini. Kemudian kita submit. Nah, ini sudah ada jam keluarnya ini. Selanjutnya kita masuk ke work week, jadi minggu kerjanya ini. Kita bisa set di sini. Senin itu misalnya working day, kemudian Wednesday juga sama, Friday, Saturday, kemudian Sunday-nya ini hari libur saja. Kita submit. Selanjutnya kita bisa isi hari liburnya. Nah, hari libur ini kita bisa tambahkan berdasarkan hari libur nasional atau hari libur yang berlaku di tempat kerja kita. Hari Natal, hari Natal, kemudian dari tanggal berapa. Ini biasanya kalau Natal itu 24 Desember to 26. Deskripsinya bisa kita kasih misalnya hari raya umat Kristiani, seperti itu. Kemudian kita submit. Sudah ditambahkan. Kita juga bisa tambahkan lebih dari satu ya. Jadi teman-teman silakan isi misalnya juga hari pendidikan nasional, atau teman-teman terserahlah isi bagaimana. Biasanya ini 2 Mei 2 Mei to 3 Mei, sama juga ini di atas. Kita paste ke bawah. Di sini saja Hardiknas. Oke. Kemudian kita submit. Nah, selanjutnya di bagian attendance ini nanti ini isinya data-data kehadiran kita seperti ini. Jadi karena ini belum ada, tidak ada datanya di sini. Sama juga di leaves, nah data keluarnya ini tidak ada karena kita memang belum ada. Kemudian di message kita bisa kirim pesan ke customer kita. Kita bisa kirimkan mereka pesan. Misalnya di sini saya kirim ke user yang ini, terus isi pesannya kapan masuk kerja. Nah, bisa kita kirim. Nah, seperti ini. Ini untuk kirim pesan. Selanjutnya di location shop QR ini, karena kita tadi tidak mencentang itu, jadi kita tidak akan pakai ini. Kemudian selanjutnya di project. Nah, di project ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau seandainya kita punya pekerjaan yang ingin dikerjakan bersama atau project yang butuh kerja tim, jadi kita bisa buat project di sini. Misalnya gali sumur. Misalnya seperti ini, gali sumur agar sumber air bisa dekat. Misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa set address-nya di mana kegiatan ini dilakukan. Kemudian waktu mulainya, misalnya saya mulai dari 2 November, deadline-nya sampai tanggal 10. Oke, seperti itu. Ini statusnya kita set ke aktif, kita bisa save. Nah, ini sudah ada pekerjaan yang ingin dikerjakan bersama tim. Jadi untuk mengerjakan ini nanti si user harus check in, check out, seperti itu ya. Selanjutnya ini kita sudah punya data seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek di preview, kita bisa see change. Nah, seperti ini nanti tampilan dari attendance ini. Bisa cek, misalnya saya ingin kirim pesan ke user yang baru daftar tadi, kita bisa masuk ke message, kita pilih new customer. Nah, saya mau pilih si hadir ini, hadir, message now. Sama juga bro, kapan masuk kerja, kita kirim. Ini sudah masuk. Nah, kita bisa see change di sebelah sini.
Nah, ini sudah masuk pesannya seperti ini. Kita bisa cek. Selain pesan ini, kita juga bisa cek di sebelah sini. Ini nanti libur di bulan-bulan yang akan datang. Kemudian ini attendance, ini untuk kehadiran. Untuk leave-nya ini totalnya 365 hari. Kita bisa tambahkan misalnya di sini. Misalnya dia di sini jam keluar sesuai dengan yang kita tambahkan tadi. Teman-teman juga selain isi seperti ini, misalnya di leave type-nya ini tadi saya mau tambahkan misalnya cuti tahunan. Nah, ini berapa harinya bisa kita set, misalnya 10 hari. Masuk juga ke tahun berikutnya, kemudian ini aktif. Saya submit. Kemudian di sebelah sini kita bisa see change. Kita masuk ke leave. Nah, kita tambahkan di sini misalnya ini cuti tahunan. Saya bisa request di sini start date-nya, misalnya saya pilih bulan Oktober tanggal 12. Kemudian end date-nya sampai tanggal, berarti kalau dari tanggal 12 10 hari kemudian ke tanggal 22. Alasannya misalnya berkunjung ke rumah ortu, misalnya seperti ini. Apply leave. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita juga bisa tambahkan yang lain. Jadi itu untuk attendance. Oke, sekarang di bagian attendance ini alamat kita, ini hari-hari ini. Kemudian, nah di sini waktunya ini kalau kita sudah waktu untuk masuk di jam berapa, kita bisa check in sekarang. Misalnya check in. Nah, saya check innya nanti otomatis terdaftar di sini. Ini 158. Jadi seperti ini saja untuk pemanfaatan modul attendance. Silakan teman-teman explore lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan teman-teman.